Halo Rek, selamat datang kembali di MTV Channel, channelnya alur cerita film. Masih bersama aku Adi di sini. Kali ini aku akan melanjutkan serial film Ip Man yang kedua. Bagi yang ketinggalan pembahasan film Ip Man pertama, bisa lihat postingan sebelum ini atau klik link di deskripsi. Di film Ip Man kedua ini menceritakan kehidupan sang guru Wing Chun pasca pindah di kota Hong Kong. Setelah sebelumnya berhasil lolos melarikan diri dari kota Fusan yang dikuasai penjajah Jepang. Oke, sebelum masuk alur filmnya, introne CE lewat sik ya Rek. Film berlatar di Hong Kong pada tahun 1950. Setelah berhasil pindah ke Hong Kong, Ip Man bertemu teman baiknya bernama Kan, yang seorang pimpinan redaksi koran harian Cina Post. Dengan dibantu Kan, Ip Man mendapatkan tempat gratis di atas gedung untuk dijadikan pusat pelatihan Wing Chun. Ip Man yang di serial film pertama enggan untuk membuka tempat les kungfu, akhirnya terpaksa membuka kelas kungfu di Hong Kong untuk menafkahi keluarga. Apalagi kondisi istrinya sekarang tengah hamil anak kedua. Dan di Hong Kong, Ip Man terpaksa hanya bisa menyewa satu kamar kos-kosan untuk keluarganya. Awal pertama kelas dibuka, karena media promosi zaman itu masih konvensional, nggak kayak sekarang, modal tank top, joget TikTok langsung viral. Ip Man yang hanya bermodal poster kertas HVS yang ditulis tangan sendiri dan ditempel di tembok-tembok kayak poster sedot WC, ternyata masih sepi peminat, bahkan sampai hari ke-8. Di hari ke-9 datang satu pemuda bernama Liang. Dia berminat mendaftar, tapi sebelum itu dia ingin menguji apakah Ip Man cocok dengan spek guru idaman Liang. Hau. Wing Chun, Ip Man. Duel pun berlangsung. Liang yang masih remaja labil itu pun dengan mudah dikalahkan guru Ip. Setelah kalah, bukannya meminta maaf, Liang malah pergi. Dan pada sore harinya dia membawa 3 temannya untuk mengeroyok guru Ip Man. Guru Ip Man yang tak mau meladeni mereka awalnya, akhirnya menuruti tantangan mereka. Seperti biasa, karena guru Ip bukan lawan yang sepadan, mereka semua dapat dikalahkan dengan mudah. Dan akhirnya Liang dan ketiga temannya berlutut memohon agar diangkat jadi murid oleh guru Ip Man. Guru Ip Man pun dengan senang hati menerima mereka. Hari demi hari dilewati, tak terasa murid di kelas Ip Man pun bertambah banyak. Saat malam hari, ketika Ip Man OTW pulang, di jalan dia bertemu teman lamanya yaitu Kuan dan anaknya Yao. Betapa sedihnya Ip Man melihat kondisi Kuan yang memprihatinkan. Kondisi ini akibat tembakan tentara Jepang tepat mengenai kepalanya. Dia terkena gangguan mental dan lupa pada semua orang, termasuk Ip Man. Bahkan, dia sering dihajar warga karena kedapatan mencuri. Yao yang sedang kesulitan ekonomi pun juga tak bisa berbuat banyak. Dengan rekomendasi dari Ip Man, Yao diterima kerja sebagai jurnalis di redaksi koran Cina Post pimpinan Kan. Scene pun berpindah. Liang yang ingin Wing Chun dikenal semua orang menempelkan poster promosi gurunya ke setiap sudut kota. Namun ternyata ada murid kungfu dari perguruan tetangga bernama Ke dan 3 temannya tak terima karena poster Liang menutupi poster milik mereka. Liang yang merasa pede karena sudah belajar kungfu menantang Ke bertanding 1 lawan 1. Pertandingan pun dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi Liang untuk mengalahkan Kei.
Tiga rekan Kei pun langsung mengeroyok Liang sampai babak belur dan menyandera Liang ke markas mereka. Di tempat latihan, seperti biasa, semua murid Ip Man berlatih dengan serius, sampai akhirnya datang tiga bawahan Kei menghampiri Ip Man. Kedatangan mereka untuk memberitahukan bahwa Liang telah membuat masalah dan mereka sandera. Bila ingin Liang bebas, Ip Man harus datang membawa uang tebusan. Ip Man pun datang ke markas mereka dan meminta Liang dibebaskan. Namun saat Kei meminta uang tebusannya, Ip menolak dan meminta untuk dibicarakan secara kekeluargaan. Tapi ternyata Kei malah memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ip Man dan Liang. Ip dan Liang pun berhasil lolos dengan menyandera salah satu dari mereka. Sampai akhirnya Jin datang. Jin yang dulu di serial pertama film Ip Man jadi begal, sekarang sudah insaf. Setelah menikah dan pindah ke Hong Kong, kemudian dia menjadi pedagang ikan di sana. Kedatangan Jin di sana untuk membantu guru Ip Man menghadang pasukan Kei. Namun tiba-tiba datanglah guru Hung dan polisi bernama Fatso. Ip yang berusaha menjelaskan dengan baik duduk masalahnya, ditolak mentah-mentah oleh Hung karena tak terima kungfu muridnya Kei diklaim lebih lemah daripada murid Ip Man. Hung pun menjelaskan aturan main bagi pendatang baru yang ingin membuka tempat kursus di Hong Kong. Harus bertarung dengan semua guru di bawah naungan guru Hung. Perlu diketahui, guru Hung di sini merupakan ketua aliansi shinobi di Hong Kong. Jadi semua guru yang mau membuka tempat les harus seizinnya dan membayar upeti kepadanya. Karena Ip Man dan Liang membuat masalah, akhirnya langsung ditangkap dan ditahan oleh Fatso. Jin yang ikut membantu Ip Man pun juga ditahan. Singkat cerita, Ip Man pun ditebus istrinya dengan bantuan kawannya yaitu Kan. Begitu juga dengan Jin, dia juga ditebus oleh istrinya. Hingga tersisa Liang. Karena tak ada yang menebusnya, Ip Man berusaha meminta bantuan Kan untuk menebusnya. Tapi Kan menolak. Tak tega melihat Ip Man, akhirnya Jin memohon ke istrinya untuk menebus Liang. Dan akhirnya Liang pun bebas juga. Keesok harinya di markas besar guru Hung, sudah berkumpul semua aliansi shinobi lintas aliran kungfu untuk menunggu kedatangan Ip Man. Dan Ip Man pun datang untuk menerima tantangan itu. Aturan mainnya yaitu tidak boleh jatuh dari atas meja. Ip pun segera naik, dan Guru Lau yang jadi lawan pertamanya. Dan inilah pertandingannya. Dengan mudah, Guru Lau ditendang Ip Man keluar arena. Kemudian Guru Cheng jadi lawan kedua Ip Man. Dan seperti biasa, karena Ip Man adalah tokoh utama, sudah bisa ditebak hasilnya. Dialah yang jadi pemenang. Saat tidak ada lagi guru yang mau naik, mau tidak mau ketua shinobi yaitu Guru Hung pun turun tangan. Dengan sedikit angkuh, dia langsung melompat ke atas. Ternyata di luar dugaan pertarungan ini menjadi sangat sengit. Saking dahsyatnya pertarungan, meja yang dibuat pijakan pun terbelah menjadi dua. Dan pertarungan berakhir seri. Akhirnya Guru Hung pun mengakui Guru Ip Man. Dia diperbolehkan untuk membuka tempat les kungfu, tetapi dengan syarat
harus membayar upeti tiap bulan $100. Karena tidak memungkinkan, Ip Man pun menolak membayar upeti tersebut. Keesok harinya, murid guru Hung yang dipimpin Kei membuat ulah. Mereka mendatangi tempat latihan Ip Man. Mereka melepas semua poster tentang Wing Chun dan melarang pendaftar baru datang. Melihat hal itu, semua murid Ip Man tak terima. Perkelahian pun tak terhindarkan. Para PKL di sekitar situ menjadi korbannya. Akibat kejadian itu, Ip Man diberitahu oleh Kan bahwa dia tidak diperbolehkan lagi membuka kelas kungfu di sana. Ip Man yang murka pun mendatangi kediaman guru Hung dan menceritakan akibat ulah dari murid-muridnya. Dan Ip Man pun mengancam tetap akan membuka tempat les walau tak memiliki tempat. Guru Hung yang masih dendam pun ingin menyelesaikan pertarungan yang kemarin seri. Namun saat baru mengeluarkan beberapa jurus, tiba-tiba anak Hung muncul dan hampir kesliding bapaknya sendiri. Beruntung Ip Man sigap menggendong menyelamatkan anak Hung. Tak mau keributan diketahui, akhirnya Ip Man memilih pergi dan menyuruh Guru Hung untuk menemani anak dan istrinya makan malam. Di sini Guru Hung mulai respek pada kerendahan hati Ip Man. Dan Ip Man pun juga mengetahui betapa beratnya beban yang harus dipikul Guru Hung, yaitu menghidupi ketujuh anaknya yang masih bocil-bocil. Keesok harinya, Ip Man mengajak murid-muridnya latihan di alun-alun setempat. Melihat hal itu, Hung mendatangi Ip Man. Karena Hung sudah mulai respek dengan Ip Man, dia memberi tiket gratis nonton pertandingan tinju barat untuk Ip Man dan murid-muridnya. Di sini perlu diketahui, jadi kondisi saat itu di Hong Kong untuk pemerintahannya masih dikuasai Inggris. Termasuk di instansi kepolisian Hong Kong pun jabatan tertinggi dipegang oleh Inggris. Dan mereka punya bisnis pertandingan tinju. Adapun yang ditugaskan untuk jadi panitia penyelenggara, tim sukses sekaligus penjualan tiket adalah Guru Hung dan polisi Fatso. Saat tiket terjual, maka uang setoran diserahkan kepada pimpinan polisi di kota itu. Tapi ternyata di sini polisi barat itu hanya memperbudak Fatso dan Hung agar bekerja secara gratis. Saat mengetahui mereka hanya dipermainkan, Fatso dan Hung pun sempat jengkel dan punya rencana menghancurkan si polisi tadi. Pertandingan tinju pun dimulai. Namun sebelum acara utama dilaksanakan, pihak Inggris memberi kesempatan pada warga Cina untuk menunjukkan seni bela dirinya sebagai hiburan. Tiba-tiba petinju utama Inggris bernama Twister dengan sombong masuk ke dalam ring di saat pertunjukan seni bela diri belum selesai. Twister dengan pede menyuruh Kei memukulnya dengan kuat untuk ngetes kekuatan orang Cina. Saat pukulan Kei hanya dianggap tak lebih dari gigitan semut, akhirnya Twister menunjukkan kekuatan tinju sebenarnya dengan menghajar semua murid Hung. Bahkan dia menghina kalau mereka lebih pantas menari saja. Tak terima dengan ucapan Twister, kericuhan pun tak bisa dicegah. Semua orang baku hantam di dalam ring. Sampai akhirnya Guru Hung dan Ip Man naik ke atas untuk melerai. Saat kondisi mulai kondusif, Guru Hung menuntut permintaan maaf dari Twister karena telah menghina kungfu Cina. Twister yang sombong tak terima harus meminta maaf kepada orang yang lemah. Akhirnya Twister pun menantang duel tinju. Dan Guru Hung sebagai ketua shinobi yang bertanggung jawab, dia maju menerima tantangan tersebut. Pertandingan pun dimulai. Guru Hung sempat mengimbangi Twister. Namun karena faktor usia dan kesehatan yang tak bisa dibohongi, akhirnya Guru Hung yang asmanya kambuh tewas mengenaskan di bantai Twister. Berita tewasnya Guru Hung di tangan Twister pun langsung viral. Didukung dengan media cetak setempat, opini yang tersebar pun menyatakan pertandingan itu sudah disetting oleh Inggris.
Pihak Inggris yang terpojokkan akibat pemberitaan media dan tak mau reputasinya jatuh pun membuat konferensi pers dan menawarkan pertandingan ulang yang lebih adil dan transparan. Twister yang hadir dalam jumpa pers pun sesumbar, walau diadakan ulang tak akan ada yang berani datang melawannya. Sampai akhirnya Guru Ip pun datang menerima tantangan itu. 我要向你挑戰。 You're making a big mistake. Hari pertandingan pun tiba. Semua penonton dari kubu Cina dan kubu Barat sudah terlihat memadati arena. Dan inilah pertandingannya. 哇！而家兩個不停咁試下我度。 Saat jatuh, tiba-tiba Ip Man teringat semangat dari Guru Hung yang membuatnya bangkit dan menghancurkan Inggris. Dan Twister pun kalah. Saat selesai pertandingan, Guru Ip pun diwawancarai oleh Inggris. Dan Guru Ip hanya berpesan, kita sebagai manusia boleh berbeda prinsip, tapi hakikatnya derajat kita sebagai manusia itu sama. Jangan sampai merendahkan yang lainnya hanya gara-gara beda status sosial. Semua penonton pun memberikan standing applause. Setelah pertandingan, Guru Ip pun bergegas pulang. Dan betapa bahagia, sedih, dan terharunya dia melihat anak keduanya sudah lahir tanpa didampinginya. Dan film pun tamat.